Nomor 6. Oke, ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas. Proses pembelajaran yang tepat perlu diperhatikan supaya transformasi ilmu dari guru kepada anak didik dapat berjalan maksimal. Setiap daerah di negara ini memiliki budaya yang berbeda, sehingga sistem pembelajaran yang dipakai pun akan berbeda pula. Tugas berat ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi seluruh rakyat ikut berkewajiban meningkatkan pendidikan agar bangsa Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa lain. Dengan kesadaran dan tekad yang kuat dalam memajukan dunia pendidikan, maka didirikanlah Universitas Tarumanagara. Apa jawabannya? Silakan diketikkan di kolom chat, teman-teman. Untuk nomor 6. Oke, di sini ada latar belakang ya sebenarnya. Latar belakang kenapa sebuah universitas itu didirikan. Oke, Ahmad, Ucup, Azrina, Cam, jawab dengan A. Oke, ada jawaban lain? Oke, baik. Jadi sebenarnya ini yang saya katakan tadi, betul sekali Tiara dan teman-teman, bahwa teks ini adalah latar belakang kenapa sebuah perguruan tinggi itu didirikan. Ya, jadi untuk memajukan dunia pendidikan, ternyata melalui proses pembelajaran itu perlu bukan hanya dari bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi seluruh pihak gitu ya. Maka di sana harus muncul kesadaran yang tekad yang kuat dalam dunia pendidikan menjadi latar belakang kenapa sebuah universitas itu didirikan. Ya, maka betul sekali jawabannya adalah A. Pendirian Universitas Tarumanagara untuk meningkatkan pendidikan. Meningkatkan pendidikan dalam hal apa? Oh, dalam hal proses pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan budaya dari masing-masing daerah yang digunakan dalam sistem pembelajaran, gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh pihak. Sana muncul, maka jawabannya A. Yang D, perbedaan budaya yang dimiliki setiap daerah dalam proses pembelajaran yang jelas keliru. Proses pembelajaran harus merupakan budaya daerah setempat dan juga kurang sesuai. Perlu merayakan budaya daerah ini juga kurang sesuai teman-teman, karena intinya apa, latar belakangnya ada di sini. Jawabannya adalah untuk nomor 6. Oke, nomor 7. Nah, lanjut. Nomor 7. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1897. Kartini adalah putri dari Adipati Aryo Sosrodiningrat, Bupati Jepara, dan M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Teman-teman dari Jepara. Pada usia 12 tahun, Kartini harus mengalami masa pingitan. Kartini dipingit karena tradisi di tempat tinggalnya. Apabila seorang gadis sudah menamatkan belajar di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus mengalami masa pingitan hingga saat pernikahannya tiba. Nomor 7, silakan diketikkan jawabannya. Oke, Ucup jawabnya B. Ya, ada jawaban yang lain? Oke, Raihan juga menjawab dengan B. Oke ya. Oke, dari sini bisa kita cek nih, teman-teman. Opsi yang Kartini mengalami masa pingitan selama 12 tahun setelah lulus sekolah dasar sampai saat pernikahannya. Hanya gagasan paragraf kedua. Ya. Kartini putri seorang bupati dan juga seorang guru agama. Oke. Ini ada di gagasan paragraf 1. Mengalami masa pingitan karena tradisi di tempat tinggalnya. Ini paragraf 2. Oke, setidaknya dia memuat paragraf 1 dan paragraf 2. Kita bisa tandai. Yang C, Kartini lahir dan dibesarkan di Jepara. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena beliau anak bangsawan. Tidak ya, tidak tepat ini. Ini keliru. Informasinya tidak sesuai dengan teks yang disajikan. D, Kartini sudah menamatkan sekolah dasarnya dan harus dipingit selama 12 tahun. Ini adalah gagasan dari paragraf 2. Maka dia juga kurang memuat paragraf 1. Kartini adalah anak seorang bangsawan, bebas mandiri pendidikan, ini juga jelas salah.
Ya, itu untuk si nomor 7. Jawabannya adalah B. Betul sekali, Ca, Raihan, dan Ucup, dan juga teman-teman. Nomor 8, si ringkasan. Bosan soal ringkasan banyak. Ya, nomor 8. Ada nggak yang lebih dari satu paragraf? Ya. Oh, nanti nomor 9 ini teks sastra, NH Dini. Oke. Oh, ada nanti ya. Nanti ke nomor 11. Nomor 11 itu 2 paragraf, 12 juga 2 paragraf. 14 juga beberapa paragraf, kita cek nanti yang terdiri dari beberapa paragraf. Sambil yang lain mungkin saya sajikan kunci jawabannya ya teman-teman ya. Untuk nomor 8 ya. Saya bacakan kunci jawaban. Kita lanjut karena satu teks ya teman-teman ya. Kalian juga sudah paham untuk mencari sebuah ringkasan. Jawabannya adalah E, nomor 8. Nomor 8 jawabannya E. Nomor 9 kita bahas. Ringkasan. Oke, 8 sudah ya. Kita ke nomor 9. Ini adalah teks sastra Kemayoran NH Dini. Pagi ini kulihat Atul turun dari depan, pindah duduk bersamaku di belakang. Selamat pagi, kataku kepada semua yang telah ada di bangku belakang pickup. Aku selalu memberikan salam meskipun kerap kali tidak menerima jawaban. Sambil mencari tempat duduk, aku berbicara kepada temanku Atul. Sebetulnya kau tetap duduk di depan saja, aku tidak apa-apa sendirian perempuan di belakang. Ku gelar lembaran surat kabar yang kubawa, lalu duduk di atasnya. Selalu kuragukan kebersihan bangku-bangku kendaraan perusahaan. Silakan ketikkan jawabannya teman-teman yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan juga silakan ketikkan jawabannya. Oke. Ada yang bingung mungkin? Silakan diketikkan jawaban dari si nomor 9. Saya mau minum. Ada yang sudah menentukan jawaban? Untuk nomor 9. Ayo. Oh, Nur Azrina menjawab B. Ada lagi? Cam jawab B, Rizal B. Oke, kita analisis. Yang A, karyawati menaiki mobil angkutan perusahaan pickup. Kemudian ia duduk depan menggantikan temannya yang pindah ke belakang. Salah ya, dia duduk ke belakang nemenin temannya. Ya itu, ini keliru yang A. Yang B, karyawati menaiki mobil jemputan pickup di pagi hari. Oke, karena dia bilang selamat pagi ya. Dan ia duduk di belakang bersama penumpang lainnya. Betul ya teman-teman ya, kita tandai. Yang C, seorang wanita turun dari mobil jemputan pickup angkutan perusahaan lalu digantikan oleh temannya. Dia tidak turun tapi pindah ke belakang. Dua karyawati turun dari mobil pickup lalu duduk di belakang mobil angkutan perusahaan. Dua karyawati turun dari mobil jemputan pickup, ini keliru ya. Dia duduk di belakang pickup tersebut. E, di pagi hari seorang karyawati memberhentikan angkutan perusahaan yang lewat lalu ia naik di depan. Tidak, dia naik di belakang. Jawabannya betul sekali, nomor 9 adalah B, masih muda. Oke, 9. 10, saya kasih kuncinya. 10 jawabannya adalah B. Ya, bisa ditulis dulu teman-teman, nanti dikerjakan. 10. 11 kita bahas. Kan? 11. Kita bahas bersama. Sepotong hati yang baru karya Terelie. Meskipun mereka sudah berteman hampir 13 tahun, dengan masalah yang tak sama jauh-jauh dari penampilan fisik, perangai Joe dan Finn tumbuh berbeda sekali. Finn tumbuh dengan pemahaman baik. Sejak SMA dulu, ia tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Sepanjang ia bahagia, maka mau jelek, mau cantik orang lain menilai, ia selalu merasa cantik. Ya kan? Berbeda dengan Joe yang menolak paham kalaupun ia sebenarnya paham untuk menerimanya. Joe terus berkutat dengan tubuh tambunnya. Pernah, saking inginnya bertubuh kurus, Joe memaksa diri melakukan diet tanpa terkendali.
fantastis memang, berat tubuhnya turun separuh, membuat pangling. Tapi itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum berakhir terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ia kembali sehat, tubuhnya kembali membesar tanpa kendali. Nah, dari sini ringkasan yang sesuai yang mana? Oke, coba bertanya dan sudah dijawab oleh Nur Azrina, terima kasih. 11. Jawabannya yang mana tadi, teman-teman? Oke, Ahmad menjawab A, Raihan, Rizal, Ucup, dan teman-teman. Oke, jawabannya A, kita cek. Vin dan Joe bersahabat cukup lama. Oke, Vin dan Joe bersahabat cukup lama. 13 tahun ya. Vin tumbuh dengan baik, pemahaman baik. Joe lebih berkutat ke insecurity ya teman-teman ya. Kita cek. Bersahabat cukup lama, tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pengembangan fisik. Oke, sesuai. Kita tandai. Vin dan Joe berusia hampir 30 tahun selalu memperhatikan penampilan fisik. Tidak. Vin itu tidak memperhatikan penampilan fisik, maka ini keliru. Vin gadis yang selalu tampil sederhana, sedang Joe selalu memperbaiki penampilannya. Sederhana atau tidaknya kurang sesuai. Ya, teman-teman. Dia sebenarnya tidak peduli terhadap penampilan. Vin tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain tentang penampilannya, yang penting bahagia. Ini betul, tapi ini hanya gagasan paragraf 1. Joe selalu ingin tampil menarik dengan melakukan diet agar tubuhnya menjadi kurus. Betul juga, tapi ini hanya gagasan dari paragraf 2. Jawabannya adalah nomor 11. Lanjut, masih ada 20 menit.